Halo, ketemu lagi di tutorial Codicep Academy. Kali ini kita akan mencoba untuk menggambar pixel art. Materi kali ini walaupun terlihat cukup sulit gambarnya, tapi materi ini untuk para newbie ya, atau untuk para anak-anak atau orang-orang yang tertarik untuk belajar pixel art. Jadi jangan takut dan jangan ragu kalau misalkan ternyata menurut kalian kok kelihatannya susah banget ya gambarnya ya. Enggak, ini untuk newbie kok, ini untuk pemula ya. Jadi ini sangat kakak sarankan untuk kalian ikuti, karena nanti akan ada banyak tips nih yang bisa kalian ambil dari video ini. Kakak jamin kok, pasti ada banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan di sini. Sebelum memulai menggambar, kakak akan menjelaskan kalau kakak ini menggunakan Adobe Photoshop ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi lain, nggak apa-apa. Jangan langsung takut atau bingung karena kalian nggak bisa Photoshop. Di sini kakak menggunakan Photoshop sebagai media aja, sebagai media gambar. Apapun itu software kalian, pasti bisa kok diikuti di software lain. Jadi nggak melulu harus menggunakan Photoshop ya. Yang pasti begini, kalau kalian mau membuat sebuah gambar pixel art, kalian itu harus perhatikan ini ya. Nih, ukuran panjang kali lebarnya harus kurang lebih 50 kali 50 lah ya. Jadi harus lebih kecil dari ini. Jangan 100, jangan 200. Itu nanti pada akhirnya bukan jadi pixel art kalau menurut kakak, karena pada akhirnya itu terlalu besar. Jadi untuk resolusinya 50 kali 50, dan di sini ada resolution. Ini biarin aja. Biasanya di sini tulisannya kalau nggak 72, 100 atau 300, cuekin aja karena kalian nggak ada hubungannya dengan printing. Jadi ini biarin aja. Oke, kalau sudah di-okein aja. Terus kemudian kakak full screen dulu. Ini kakak zoom. Kenapa harus di zoom sejauh-jauhnya? Supaya kok sejauh-jauhnya, maaf, sedekat-dekatnya maksudnya. Kenapa harus di zoom sedekat-dekatnya? Karena kalau menggambar itu paling bener ya harus sedekat mungkin kanvasnya, supaya bisa lebih detail kalau menggambar. Kebetulan di sini backgroundnya warnanya transparan ya. Ini kotak-kotak ini artinya transparan kalau di Photoshop. Kalau di aplikasi lain juga mungkin mirip, tapi kemungkinan di aplikasi lain putih backgroundnya. Jadi kakak akan mencoba untuk mengikuti supaya putih aja dulu. Nah ini dia, ini udah putih ya. Kemudian untuk menggambar pixel art, yang pasti harus kalian ikuti adalah ini, settingan brush. Settingan brushnya ini kalau bisa coba cari pensil. Kebetulan di Photoshop ini ada nih pensil atau brush tool. Kenapa nggak pakai brush? Kalau pakai brush tuh nanti hasilnya seperti ini. Kakak pilih warna hitam. Nih kita lihat. Nah itu dia. Jadi nggak tajam. Ada yang warna-warna abu-abu lainnya ini. Ini namanya anti alias ya. Kalau kalian bingung namanya apa, ini namanya anti alias nih. Mungkin kalian pernah dengar di game. Istilahnya sama. Anti alias itu adalah sebuah teknik untuk membuat gambarnya enggak terlalu pixelate. Maksudnya begini, kalau di zoom out tuh nggak terlalu pixelate kan, tapi kalau di zoom in jelas banget. Jadi supaya gambarnya terlihat halus. Cuman karena kita menggambar pixel art, jadi kita nggak butuh fitur seperti ini. Ini juga kebetulan ini 15 ya. Coba kakak bikin menjadi satu pixel, karena kalau menggambar pixel art itu usahakan 1 pixel, jangan 2 pixel atau lebih, jangan 1 pixel aja. Nih di sini, wah jadinya seperti ini. Tuh, ini kalau pakai brush. Kebetulan kakak juga pakai brushnya karena pakai Wacom ya, jadi ada touch sensitivity. Tapi kalian nggak perlu ngikutin seperti kakak, misalkan menggunakan pen tablet seperti Wacom atau yang lain. Kalian juga bisa menggunakan mouse kok, karena kelebihannya pixel art adalah ya kalian bisa menggambar dengan mouse atau touchpad, gampang. Oke, kakak undo lagi. Berarti kakak akan mencoba untuk pensil. Settingannya ukurannya 1 ya. Kita lihat lagi hasilnya kalau kita pakai pensil. Nah itu dia, tajam. Ini yang kita butuhkan ketika kita menggambar pixel art ya.
Oke, berikutnya kalau misalkan kalian mau mulai menggambar dan aplikasi kalian mendukung fitur untuk layer, bikin layer baru. Wajib banget manfaatkan layer ketika aplikasi yang kalian gunakan itu punya fitur layer. Contoh yang punya fitur layer ya Photoshop, Krita, Clip Studio Paint, kemudian Paint Tools, Sai, Pixel App juga punya yang versi website ya. Tapi kurang fleksibel kalau di Pixel App. Tapi nggak apa-apa, pakai aja karena gratis dan sangat mudah untuk dipakai itu Pixel App. Kali ini kakak akan mencoba untuk menggambar mie ayam. Kedengarannya susah ya, tapi kita coba lihat yuk. Kita coba simak dari pelajaran pertama ini. Ketika kalian ingin memulai menggambar pixel art, setelah kalian membuat layer baru, kalian buat dulu yang namanya outline atau bentuknya nanti mau seperti apa. Jadi biarkan aja hitam putih, biarkan dulu aja hitam. Jadi jangan pakai warna lain, biarkan dulu. Kalian harus mencari bentuknya dulu. Bentuk si pixel art yang mau kalian gambar nanti akan seperti apa, lebarnya, teksturnya akan seperti apa. Pertama-tama ini kakak akan menggambar mangkok dulu nih. Tuh, menggambar mangkok, kakak harus tahu mangkoknya kira-kira mau seperti apa, bentuknya, tingginya, ukurannya, apakah cocok atau enggak. Kalau kurang bagus bisa dirapihkan dulu. Biasanya sih kakak kalau ngasih tahu ke anak-anak, bikin dulu aja pola kasar. Pola kasar maksudnya begini, mungkin kalian nggak bisa sempurna gambar mangkok ya. Contoh misalkan kalian nggak bisa sempurna gambar mangkok, jadi kakak akan coba untuk bikin pola kasar dulu aja mangkok seperti apa. Misalkan seperti ini nih, kasar ya, kasar banget ya, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kalian bisa mulai rapihkan. Misalkan sisi ini dulu nih, sisi ini duluan ternyata nih yang rapihin dulu, dihapus pelan-pelan supaya kelihatan rapi. Tuh, baru sisi sini nanti ngikutin. Nah, sisi kanannya ngikutin. Apa ini? Nah, itu dia. Nah, rapihkan. Tada, jadi mangkok kan? Gitu. Jadi kalian bisa menggunakan teknik tadi. Kalian cari dulu bentuknya, bentuk pola kasarnya dulu. Nah, seperti ini lagi berikutnya nih. Maka mau bikin, kalau mie ayam itu berarti ada mie-nya. Mie-nya kita bikin dia naik-naik. Itu dia seperti ini. Ini mie-nya tuh bagian sini nanti. Kemudian ada baksonya ya, misalkan mie ayam bakso nih dia. Tuh, baksonya ada 2. Misalkan di sini. Tuh. Kemudian udah pasti ada sumpitnya. Sumpitnya nanti di sini nih. Ini sumpit nih. Tuh. Kemudian ada taburan-taburan ayam. Di sini taburan-taburan ayam tuh. Ya. Oke, kelihatan pola kasarnya nih, tuh. Jadi jangan ragu untuk membuat pola kasar kalau kalian bikin pixel art, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dulu bentuknya tuh nanti kira-kira akan seperti apa. Akan seperti ini nih. Oh ternyata nanti ada sumpitnya, walaupun sumpitnya masih melewat-melewat begini ya, nggak apa-apa. Terus ada mie-nya juga masih belum jelas nih seperti apa bentuknya. Tapi paling nggak kalian tahu, oh posisi mie-nya tuh nanti ada di sini, gitu. Oh baksonya tuh ada di sini, gitu. Kita pilih dulu mau yang mana duluan ya. Coba kita rapihkan dulu yang mie-nya dulu. Nih mie-nya, kemudian kalau sudah bikin pola, mie-nya akan kakak rapihkan. Ini bentuk mie-nya tuh nanti akan seperti ini kurang lebih setelah dirapihkan. Tada, ini mie-nya. Bakso berarti harus agak bulat. Oh bakso yang ini udah cukup bener nih, bakso yang ini. Bakso yang atasnya sekarang. Bakso yang atasnya dirapikan. Nah itu dia, ini udah mulai kelihatan ada 2 bakso. Oh coba yang ini dirapikan sedikit, mie-nya digeser, mie-nya geser lagi yang bawah. Kemudian ada tumpukan apa ini, tumpukan ayam ya, ada topping ayam. Kemudian tuh gimana, udah mulai kelihatan agak rapi kan ya, udah mulai kelihatan agak rapi kan. Pokoknya jangan ragu untuk bikin sketsanya dulu atau pola kasarnya dulu. Nggak ada yang bisa langsung sempurna, nggak ada. Itu hanya AI atau robot paling yang bisa begitu, atau profesional lah. Kalau pemula nggak apa-apa begitu dulu.
Berikutnya kita mau merapikan ini sumpitnya masih peleot. Coba kira-kira nanti sumpitnya mau gimana ya, pakai stylenya ya, mungkin style yang begini, yang tengah-tengahnya ada warnanya nanti tuh seperti ini ya. Wah, yang ini kacau banget, sumpit keduanya nih asli kacau. Tapi mau coba kakak rapikan kayak gini, dalamnya dirapikan lagi, mungkin nanti akan begini, sepertinya enggak. Rapikan lagi supaya berbentuk, rapikan lagi. Oke, kelihatan agak kacau, nggak apa-apa, rapihin terus aja supaya makin enak dilihat. Jangan menyerah pokoknya untuk merapikan. Nah, mendingan ya tuh kan udah mulai kelihatan deh akhirnya tuh si gambar mangkok pola dasarnya. Cepet kan? Mau coba? Kalau kalian mau coba, di pause dulu aja tuh videonya nih. Kakak bakalan terus ngomong sih, tapi kalian pause dulu aja nih video yang ini sekarang kalau mau cobain ya. Nanti kalian tinggal bolak-balik aja ya. Ya maaf ya kalau terlalu simpel, tapi nggak apa-apa, itu cara efektif kok ya. Jangan ragu untuk nyobain. Silakan di pause kalau mau nyobain. Kalau memang udah, kakak mau lanjutin berikutnya. Oh iya, kalau ngomongin mie ayam berarti harusnya ada gambar. Biasanya mangkok mie ayam ada gambar ayam di sini ya. Nih. Oke, sekarang coba gambar ayam. Ini agak tricky nih, gambar ayam. Berarti ayam tuh kira-kira begini. Ayamnya ayam jago ya, berarti buntutnya panjang banget dia. Ayam jago tuh buntutnya panjang. Kayak gini. Dia punya kakinya kita bikin begini dulu deh, atau satu dulu aja kakinya. Tuh kelihatan tuh kan polanya. Ini udah kelihatan, bisa ngeliat nggak? Nanti di sini kepalanya ya kan, ini kepalanya nih tuh, ini buntutnya tuh, ini badannya tuh, ini kakinya deh. Udah kelihatan ya, tinggal kita mainan warna aja, nanti bakalan lebih kelihatan lagi. Nah, nggak cuman ada ayam doang kan, biasanya ada ini nih, ada rumput-rumputan. Nah ini dia, rumputnya kecil aja, nggak usah terlalu detail, nanti malah aneh kalau terlalu detail. Tuh, anggap aja nanti ini warna hijau nih, bagus kan? Tuh. Jadi begitu, kalau kalian main pixel art itu kalian harus bisa mentranslate gambar asli, informasi gambar asli ke informasi versi super sederhana seperti ini. Paling simpel ya itu dari bentuk dan dari warna aja. Ya, berikutnya kakak mau lanjutin untuk bagian coloring, mewarnai. Kalau mewarnai juga kalian juga harus tetap memanfaatkan layer. Di sini ada layer 4. Oh ya, kakak rename dulu kali ya. Di sini kasih nama outline. Kemudian layer 4 ini adalah color 01. Kemudian karena ini warna, kakak taruh di bawahnya outline. Kenapa? Oke, begini, coba kakak taruh di atas. Pasti ada yang nanya nih, kenapa nih kak? Oke, kakak mau coba pilih warna mie dulu aja. Warna mie kira-kira apa ya? Kuning dia, kuning agak oranye. Oke lah, contoh misalkan begini ya, kalian bisa pakai ember sih kalau mau cepet ya, tapi kita mau latihan tanpa ember dulu, tanpa paint bucket. Pakai ini aja dulu nih, pakai apa, semuanya kita pakai pensil tuh gini ya. Kalau color layernya ada di atas itu, misalkan kakak lagi warnain begini tuh pakai brush, pakai pensil, ntar terus tiba-tiba cerut, wah kok kesini jadi hilang tuh kan. Makanya kakak lebih suka kalau ini taruh di bawahnya outline, supaya kalau kakak lagi ngewarnain seperti ini tuh, kakak bisa asal-asalan tuh, liatin tuh, asal-asalan tanpa ngerusak outline-nya tuh, liatin. Jadi outline-nya akan tetap hitam, nggak akan rusak jadinya ya. Ini asal-asalan doang, kakak Ctrl Z dulu, kakak undo. Itu dia. Oke, warna pertama udah, warna mie ayam. Kedua
warna baksonya. Kita mau kasih warna-warna dasar dulu ya, jadi jangan di shading dulu, jangan dikasih shadow, jangan kasih detail dulu, jangan. Kita mau kasih warna standar dulu aja. Ini berikutnya nih warna apa tadi, ayam ya, itu ya, warna potongan ayam, berarti coklat, agak coklat. Oke, begini. Kemudian ada sumpitnya warna apa? Kalau warnanya coklat atau kuning lagi, sumpitnya pasti bosan. Kita coba kasih warna merah aja deh. Nah, itu dia. Kenapa nggak kuning atau coklat lagi? Bosan kelihatannya karena warnanya cuman antara kuning atau coklat doang. Ya. Ini adalah warna dasarnya nih. Udah seperti ini, udah kelihatan. Oh ya, berikutnya warna ayam. Warna ayam berarti karena dia warna ayam lebih harus di atasnya outline, berarti bikinin layer baru aja nggak apa-apa, atau mau gambar di outline juga nggak apa-apa. Cuman kalau bisa gambar di layer baru aja warnainnya. Oke, karena kita mau menggambar ayam, berarti ayam jago itu ada warna hitam, merah, hijau. Coba kita gambar buntutnya dulu nih. Kita gambar buntutnya dulu, buntutnya si ayam jago. Merah, bener kan? Kemudian dia ada jenggotnya ayam jago, sama atas ayam jago tuh mahkotanya tuh merah juga, sama jenggotnya juga merah dia. Dan ayam jago tuh juga kadang ada warna hijaunya juga, sama warna-warna oranye begitu. Coba kita pilih, kita tempatkan aja di tempat-tempat yang kira-kira warnanya itu. Sama ada warna kuningnya juga, warna agak-agak kuning dia. Coba oranye deh. Nah tuh kan. Terus jangan lupa lihat dari agak jauh kalau bikin pixel art. Tuh, sesekali kita lihat dari jauh. Lumayan kan, udah mulai kelihatan tuh ayam jagonya. Tada, jadi deh tuh ayam jago tuh. Oh iya, kakinya, paruhnya. Nah itu dia, udah mulai makin kelihatan. Kemudian kakak color pick warna hijau ini untuk kasih warna ini. Oh iya, warna rumput juga nggak melulu harus hijau, bisa kasih merah untuk mempercantik aja. Tekan, zoom out. Oke, lumayan ya untuk gambar ayam jagonya, mangkoknya. Kemudian kita lanjutkan untuk memberikan warna shading untuk layer color 1. Kita udah punya gambar mie nih, kita saatnya untuk bikin detailnya lagi, warna mie nya kita tambahkan. Pertama yang mau kita tambahkan, kita kasih warna untuk shadownya dulu, shadow dari mie. Nggak melulu semuanya harus kena shadow, karena mie itu kan agak random ya teksturnya, kira-kira seperti ini. Kemudian bakso kakak color pick lagi warnanya, kakak geser menjadi agak coklat, tapi kayaknya kalau dikasih coklat jelek jadinya ya, coklat apa, abu-abu tua, maaf. Oke ya, sudah dapat. Kemudian ayamnya juga coba kita bikin ada yang bagian tekstur coklatnya, mungkin gini aja, kurang kelihatan ya. Tuh sudah mulai berbentuk untuk ininya, untuk apa, warna dari shadownya si color 01. Oh ya, sumpitnya lupa, kasih sedikit coba shadow untuk sumpitnya. Semakin dekat ke mie ayam dia semakin gelap. Oke, berikutnya kita kasih highlight. Highlight adalah warna yang lebih terang dari warna dasarnya. Kuning berarti kuning terang sekarang. Tada, 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 tada. Kenapa kakak taruh di atas sini? Kita harus punya konsep ya.
Jadi konsepnya seperti ini, maksudnya konsep tuh kayak gini. Kita harus tahu cahaya matahari datang dari mana. Tetap aja ya, walaupun di sini nggak ada matahari, kalian harus tahu jatuhnya cahaya tuh dari mana arahnya. Bisa dari sini, atau dari atas sini, atau dari kanan, atau bahkan bisa dari samping, atau bahkan dari bawah juga bisa ya. Apapun itu arah cahayanya kalian harus tentukan. Kalau kakak ini kebetulan dari atas nih, kurang lebih tuh dari sini arah cahayanya. Makanya bagian-bagian atasnya mie ini berwarna. Nanti yang lain juga akan berwarna juga nih. Ini juga akan berwarna lebih cerah. Ya, tetap kalian harus tentukan supaya kalian tahu harus taruh highlight di mana dan harus taruh shadow di mana. Kita lanjutkan untuk mewarnai baksonya nih. Baksonya karena dia bakso berarti dia kinclong biasanya. Nah tuh, duh sedap nih bakso kayaknya nih. Terus kemudian warna ayamnya juga tetap harus ada kinclong. Oh kurang. Semakin materialnya semakin kelihatan kayak basah, jadi perbedaan warna dasar dan warna highlightnya tuh agak jauh ya. Kemudian sumpitnya nih, sumpitnya belum dikasih warna untuk highlight. Tetap dia punya highlight, kurang kan? Tuh kurang kelihatan. Coba bikin agak putih lagi, lebih berani lagi. Nah itu lumayan kelihatan. Nah lumayan kelihatan tuh. Gimana? Udah selesai belum menurut kalian? Masih bisa tambahin lagi kok, masih ada tahapan lainnya supaya gambar kalian bisa lebih bagus. Tapi kalau kalian mau nyobain yang materi sebelumnya ini, bisa di pause videonya, silahkan kalian bisa cobain ya. Coba silahkan cobain sekarang. Kalau memang sudah, kita mau coba untuk membuat warna-warna tambahan lainnya nih. Kayak ternyata kita baru sadar warna mangkoknya terlalu flat, terlalu putih doang. Oke, kalau kalian ragu tambahin aja layer baru. Warna mangkok itu kurang lebih abu-abu harusnya, tapi bosan lihat warna mangkok abu-abu. Kita mau coba bikin dia agak berwarna. Mungkin gimana kalau biru? Nyambung nggak ya kalau warna biru? Kita ambil warna biru untuk shadownya. Itu warna biru untuk shadownya. Oh, lumayan ternyata. Bagus ya. Nah itu. Kalian bisa uji coba penggambaran shadow itu seperti apa yang bagus di mangkok kalian atau di gambar kalian. Enggak semuanya harus sama persis, kayak misalkan harus begini gitu, kanan kirinya harus sama, enggak. Contoh misalkan kakak mau bikin di sini yang kanan lebih tinggi nih shadownya, tuh itu dia. Tetap kelihatan bagus kan? Nah, tetap kelihatan bagus kan? Jadi jangan ragu untuk eksplorasi ya tentang gambar kalian. Kemudian di sini kakak mau coba untuk bikin nggak cuman shadow, karena materialnya si mangkok ini adalah semi kaca, kayak kaca, jadi pantulannya kan tinggi ya dia. Kakak mau tambahin efek supaya kelihatan benda ini tuh sangat memantulkan cahaya atau sangat memantulkan bayangan. Ini efeknya nih. Kakak mau kasih warna biru ini tadi itu begini. Tuh. Kalian bisa coba-coba. Nah gimana tuh, kelihatan ya, kelihatan kalau bendanya mangkoknya ini tuh bendanya tuh materialnya kinclong gitu, jadi sangat kinclong, iya kan? Supaya nggak boring juga, di sini ada garis yang bisa kita uji, yang bisa kita tambahkan detail di atas ini. Coba kasih warna hijau lah, biar nggak, mangkoknya biar nggak terlalu kosong. Begini, itu dia. Oh ternyata bawahnya ini enakan di
kasih putus putih begini supaya kelihatan ada detail lain. Terus ditambahkan lagi, misalkan detailnya seperti ini begini, tada, bisa begini, tuh bisa kan? Nah, sudah mulai berbentuk mie ayam kalian, kakak deng, maaf ya. Sudah mulai kebentuk mie ayamnya. Ada cara lain untuk menambahkan detail warna. Kalian di sini masih punya outline, coba kakak matiin outline-nya, matanya nih. Seperti ini ya. Sekarang kakak mau coba untuk mewarnai outline-nya. Tapi sebelum dimulai, kalau kalian ragu untuk mewarnai outline-nya, kalian duplikat dulu. Kalau di Photoshop duplikat outline, duplikat layer tuh Ctrl J ya, atau klik kanan duplikat layer. Kalian cari cara aja di aplikasi kalian gimana caranya untuk duplikat layer. Kakak sudah punya nih duplikat layer nih. Kakak mau coba warnain sekarang. Dimulai dari mie-nya dulu. Mie-nya warnanya kuning ya sama coklat. Coba kakak ambil warna gelapnya. Kakak warnain. Hasilnya kelihatan ya kalau terlalu menyatu. Jadi kakak harus pakai warna yang lebih tua, atau jangan lebih tua ya, mungkin bergeser warnanya lebih ke merah dia. Kita lihat, nggak melulu semuanya harus ngambil warna yang lebih tua ya. Contoh misalkan kakak color pick lagi nih warna ini, kalian cuma geser ke sini gitu supaya dapetin highlightnya atau shadownya, jangan. Kalian bisa geser ini juga kok ke bawah tuh biar lebih merah, jadi warnanya tuh lebih kaya nanti. Tuh kan, mendingan kan tuh. Tuh kan, mendingan kan. Jangan lupa juga kalian bisa kasih cara yang pertama tadi, yang sebelumnya, kasih juga shadow ke garisnya ini. Bisa loh, tuh kan, bisa kan, tuh bisa kan. Kurang, bisa tambahkan lebih gelap lagi, tapi di bagian-bagian tertentu aja. Tuh, seperti ini. Oke, sekarang baksonya warnanya abu-abu. Kakak coba kasih yang abu-abu agak tua supaya nggak boring. Coba geser ke biru abu-abunya. Coba kakak lihat hasilnya gimana. Jadi seperti ini baksonya tuh. Jadi nggak gitu boring warnanya, karena kalau warnanya abu-abu tanpa ada birunya agak boring ya. Tuh, begitu. Ayam warna coklat, coba dikasih ke, coba kuning deh, kuning tua. Coba misalkan, coba dulu ya. Kalian harus berani coba-coba. Lumayan, tapi coba kita bikin lebih tua lagi di sini untuk garisnya. Lumayan, tambahin lagi lebih tua lagi. Tada. Tuh, jadi tuh mie ayamnya tuh. Sumpit kita coba color pick warna paling tua. Coba kita bikin tua lagi, coba bikin ke merah. Seperti ini. Tapi bagian sini kelihatan menyatu ya. Nah itu dia, saatnya kita bikin lebih tua lagi dia. Tuh, kita bikin lebih tua supaya tidak kelihatan menyatu banget. Nah, bagian atas kelihatan terlalu gelap, bagian atas ini terlalu gelap kelihatannya outline-nya. Bisa kita bikin lebih mudah lagi dia. Jangan ragu buat uji coba. Kurang.
Tuh dia. Oke, berikutnya ada yang kurang. Mangkoknya belum diapa-apain. Coba kita kasih. Gimana kalau atasnya hijau tua? Uji coba dulu ya. Oke, lumayan. Dan gimana kalau pinggir-pinggirnya kita coba abu-abu aja. Cobain dulu. Nanti kalau jelek tinggal kita ubah. Tuh. Lumayan, ternyata abu-abu bagus juga. Kemudian kita coba untuk dari abu-abu ke biru. Coba. Jangan ragu untuk nyobain hal yang berbeda. Oh, ternyata bagus. Ternyata bagus. Bikin lebih tua lagi. Untuk bawahnya. Tada. Bagus ya? Bagus juga ternyata kalau warnanya begini. Mungkin bagian sini bikin lebih mudah sedikit. Bagus ya. Nah, hampir selesai. Tapi biasanya mie ayam itu ada sawi. Kita nggak ada sawinya sama sekali tuh, nggak ada hijau-hijau. Karena apa? Karena ketika kita menggambar pixel art itu kita harus bisa menerjemahkan informasi dari gambar asli ke bentuk pixel art yang sangat sederhana gambarnya. Jadi kita harus memberitahukan kalau di mie ayam itu juga ada yang namanya sebentar ngecas. Jadi kita juga harus memberitahukan kalau di mie ayam itu ada yang namanya sawi juga. Bikin layer baru. Sawi itu berarti kita kasih warna hijau. Hijau ya, ini udah hijau nih. Kita di layer baru ya. Ini layer warna tambahan. Ya, kita kasih warna hijau. Kasih dulu aja. Kenapa kita nggak ngasih dari awal? Ya, anggap aja ini adalah materi untuk bagaimana kalau kalian mau revisi atau menambahkan gambar baru di gambar kalian. Yaitu tambahkan aja layer supaya kalau nanti ternyata jelek, oh ya udah tinggal hapus saja. Tuh. Sawi, berarti harus ada sawi. Sawi itu kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini, kecil-kecil aja tuh. Yang penting ada informasi. Oh, kalau mie ayam kamu tuh ada sawinya. Ya, sawi itu berarti ini udah lumayan bagus. Pergelap lagi. Untuk beberapa bagian dipergelap. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kelihatan kan ada sawinya. Dan yang paling penting apa? Kalau makan mie ayam pakai apa? Bikin layer baru, pakai saus, ya kan? Saus ada warnanya merah. Kita tambahkan saus. Sausnya banyak banget. Siapa yang kalau makan mie ayam suka pakai saus banyak-banyak? Hati-hati ya, karena nanti kalian bisa sakit perut. Sausnya banyak tuh, saus sampai luber-luber tuh, liatin tuh. Waduh, ini bahaya nih. Biasanya orang tua kalian yang suka makan banyak-banyak begini sausnya. Kakak juga kadang-kadang suka. Nih seperti ini saus tuh. Saus itu dia cair dan dia sangat mengkilap ya kalau saus kan. Berarti ada beberapa bagian yang mengkilap. Nah ini dia, mengkilap. Tada, mie ayamnya punya saus. Sausnya banyak banget. Tambahin lagi biar kelihatan kalau informasinya itu saus. Nah, gimana? Ini dia mie ayamnya. Keren ya. Bisa nggak gambar kalian mirip kayak gini? Harusnya bisa ya. Pokoknya kalian harus sering-sering belajar. Tips untuk jago gambar pixel art atau gambar apapun itu, nggak ada cara singkat. Kalian harus ulang terus untuk terus-terusan menggambar. Harus terus-terusan menggambar, nggak ada cara lain, nggak ada cara singkat ya. Jadi kalian harus terus latihan menggambar.
Jadi silakan kalian coba, silakan kalian pelajari, kalian ulang-ulang aja videonya ini, kalian catat, kalian ambil buku, kalian catat di situ, kalian tulis poin-poin pentingnya apa aja, dan kalian ikutin poin-poin pentingnya yang dari tadi kakak jelasin itu ya. Karena apa? Jangan cuman bermodalkan ingatan ya. Coba dicatat dulu karena kalian masih awal-awal, masih belajar. Jadi kalian harus ambil buku, ambil catatan, kalian tuliskan tadi poin pentingnya apa aja. Contoh misalkan tadi kakak bilang kalau gambar harus menggunakan layer, contoh itu ya. Dan kalau gambar outline-nya harus dipisah ya. Jadi kalian tuliskan itu semuanya yang menurut kalian penting harus kalian tulis, dan kalian nanti coba gambar sendiri di gambar lainnya menggunakan catatan yang kalian tulis tadi ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, semoga bagus. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe ya, itu penting subscribe karena itu bisa bikin kakak makin semangat nih buat bikin konten nih ya. Terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi di video Kodis App Academy lainnya. Terima kasih ya.